Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Prima Manda dan rekan saya Aisyah Fiani. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan alam, ruang lingkup ilmu pengetahuan alam, dan peran metode ilmiah. Mari kita simak videonya. Halo semua, ini adalah materi yang akan disampaikan. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangan ilmu pengetahuan alam? Perkembangan ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari tentang pengungkapan rahasia dan gejala alam, meliputi asal mula alam semesta dengan segala isinya, termasuk proses, mekanisme, sifat benda maupun peristiwa yang terjadi. Ilmu pengetahuan alam ini dikembangkan manusia karena pada dasarnya manusia selalu ingin tahu, dibekali dengan kemampuan untuk berpikir, dan merupakan sebuah kebutuhan untuk memahami dan menjelaskan segala gejala alam. Syarat-syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmu adalah 1. Logis, yaitu pengetahuan tersebut masuk akal dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. 2. Objektif, yaitu pengetahuan yang didapat harus sesuai dengan objeknya dan didukung oleh fakta empiris. Yang ketiga, metodik, yaitu pengetahuan diperoleh dengan cara-cara tertentu yang teratur, dirancang, diamati, dan dikontrol. Yang keempat, sistematik, yaitu pengetahuan disusun dalam satu sistem yang sering berkaitan dan menjelaskan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang kelima, universal, yaitu pengetahuan berlaku untuk siapa saja dan di mana saja, yaitu dengan cara bereksperimentasi yang sama akan diperoleh hasil yang sama. Yang keenam, kumulatif. Perkembangan ilmu pengetahuan alam tidak jauh dari kaitan landasan ilmu pengetahuan itu sendiri, antara lain 1. Hipotesis merupakan strata ilmu yang paling rendah berupa dugaan atau prediksi yang diambil berdasarkan pengetahuan atau teori yang sudah ada untuk menjawab penelitian yang sedang dilakukan. Yang kedua, teori merupakan strata ilmu yang lebih tinggi dan hipotesis yang berupa landasan ilmu yang telah teruji kebenarannya, namun teori masih mungkin untuk dikoreksi dengan teori baru yang lebih tepat. Hukum dan dalil merupakan strata ilmu yang paling tinggi, berupa teori yang telah diuji terus-menerus dan diketahui tidak ditemukan adanya kesalahan. Mas'ud dan Pariono 2008 menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang berpikir dibekali dengan rasa yang ingin tahu. Rasa ingin tahu inilah yang mendorong mereka untuk mengenal, memahami, dan menjelaskan gejala-gejala alam, serta berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Dari dorongan rasa ingin tahu dan usaha dalam memecahkan dan memahami sesuatu, maka lahirlah ilmu pengetahuan. Berikut ini merupakan uraian mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dari zaman kuno dan zaman modern. A. Zaman kuno. Surajio menyatakan bahwa pada zaman ini manusia masih mempunyai pemikiran yang terbatas, baik dari segi peralatan maupun pemikiran. Akibatnya, pengamatan yang dilakukan kurang maksimal. Pengetahuan diperoleh dari pengalaman sehari-hari dan diterima apa adanya, tanpa ada usaha untuk mengetahui kebenaran dan asal-usul dari segala sesuatu. Pada zaman ini, manusia sudah mempunyai beberapa kemampuan, di antaranya adalah 1. Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. 2. Kemampuan menemukan abjad dan bilangan alam. Dengan demikian, pada zaman ini manusia sudah bisa berpikir secara abstraksi. 3. Menyusun kalender berdasarkan pengolahan hasil abstraksi yang telah mereka lakukan. Keempat, kemampuan untuk meramalkan suatu peristiwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi.
Meskipun demikian, dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia masih belum merasa puas karena jauh dari kebenaran. Pada zaman ini, data yang terkumpul ditulis dengan cara peristiwa dilukiskan dengan bentuk gambar-gambar. Kemudian, gambar-gambar tersebut disederhanakan dan diberi bentuk tertentu. Selanjutnya, meningkatkan melalui suku kata yang diberi tanda tertentu. Dan yang paling tinggi adalah penulisan menggunakan abjad. Yunani kuno, Karin 2014 menyebutkan bahwa zaman ini berlangsung pada abad 6 sebelum Masehi sampai dengan 6 Masehi. Pada zaman ini, ilmu didapat melalui proses penyelidikan secara kritis atau inquiring. Jadi, manusia tidak menerima ilmu sebagaimana adanya, tetapi mereka berusaha menemukan asal-usul atau sebab akibat dari segala sesuatu. Ilmu pengetahuan yang sebelumnya sudah didapatkan pada zaman kuno mulai dicari tahu asal-usulnya, sehingga pada zaman ini ilmu pengetahuan berkembang secara pesat dan Yunani telah mencapai puncak yang gemilang dalam bidang pengetahuan. Apa yang dimaksud dengan ruang lingkup ilmu pengetahuan alam? Ruang lingkup IPA, ilmu pengetahuan alam atau juga sering disebut kealaman dasar, merupakan ilmu pengetahuan yang hanya mengkaji tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang esensial tentang gejala-gejala alam semesta. Ilmu alamiah mempunyai relativitas, artinya kebenaran yang ditemukan oleh manusia pada suatu saat dapat disangkal atau ditolak atau diubah dengan kebenaran yang baru. Teori yang tidak cocok lagi dengan hasil-hasil pengamatan baru diganti dengan teori yang lebih memenuhi keperluan. Pada pengertian ilmu pengetahuan alam itu, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat ilmu pengetahuan alam meliputi 4 unsur utama. 1. Sikap. Rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar. Ilmu pengetahuan alam bersifat open-ended. 2. Proses. Prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Metode ilmiah meliputi penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen atau percobaan, evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan. 3. Produk. Berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. 4. Aplikasi. Penerapan metode ilmiah dan konsep ilmu pengetahuan alam dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup ilmu pengetahuan alam dan pengembangannya. Ilmu pengetahuan alam dapat dibagi menjadi 3 bidang, yaitu 1. Ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial yang membahas hubungan antar manusia sebagai makhluk hidup, yang selanjutnya dibagi atas 1. Psikologi. Itu mempelajari proses mental dan tingkah laku. Yang kedua, antropologi, mempelajari asal-usul dan perkembangan jasmani, sosial, kebudayaan, dan tingkah laku sosial. Yang ketiga, etnologi, cabang dari studi antropologi yang dilihat dari aspek sistem sosioekonomi dan pewarisan kebudayaan, terutama keaslian budaya. Yang keempat, sejarah, pencatatan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada suatu bangsa, negara, atau individu. 5. Ekonomi, yang berhubungan dengan produksi, tukar-menukar barang produksi, pengolahan dalam lingkup rumah tangga, negara, atau perusahaan. Yang keenam, sosiologi, studi tentang tingkah laku sosial, terutama tentang asal-usul organisasi, institusi, perkembangan masyarakat.
Yang kedua, ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam yang membahas tentang alam semesta dengan semua isinya. Dan selanjutnya terbagi atas 1. Fisika, mempelajari benda tak hidup dari aspek wujud dengan perubahan yang bersifat sementara. Yang kedua, kimia, mempelajari benda hidup dan tak hidup dari aspek susunan materi dan perubahan yang bersifat tetap. Ketiga, biologi, yang mempelajari makhluk hidup dan gejala-gejalanya. Yang keempat, botani, ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Yang kelima, zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan. Yang keenam, morfologi, ilmu yang mempelajari tentang struktur luar makhluk hidup. Yang ketujuh, anatomi, suatu studi tentang struktur dalam atau bentuk dalam makhluk hidup. Yang kedelapan, fisiologi, studi tentang fungsi atau organ bagian tubuh makhluk hidup. Yang kesembilan, sitologi, ilmu yang mempelajari tentang sel secara mendalam. Yang kesepuluh, histologi, studi tentang jaringan tubuh atau organ makhluk hidup. Yang ketiga, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa, studi tentang bumi sebagai salah satu anggota tata surya dan ruang angkasa dengan benda angkasa lainnya. 1. Geologi, yang membahas tentang struktur bumi. Contoh dari ilmu ini petrologi atau batuan-batuan, vulkanologi atau gempa bumi, mineralogi atau bahan-bahan mineral. Yang kedua, astronomi, membahas benda-benda ruang angkasa dalam alam semesta yang meliputi bintang, planet, satelit, dan lain-lainnya. Manfaatnya dapat digunakan dalam navigasi, kalender, dan waktu. Metode ilmiah adalah suatu cara sistematis, objektif, dan terkontrol yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Adanya masalah tersebut akan mendorong kita untuk melakukan pengamatan dan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung dengan panca indera kita atau dapat pula dilakukan dengan menggunakan alat bantu. Semua informasi yang diperoleh melalui observasi dari suatu kejadian disebut penunjuk empiris. Ilmiah memiliki fungsi atau kegunaan dalam kehidupan manusia, antara lain: yang pertama, membantu memecahkan permasalahan dengan penalaran dan pembuktian yang memuaskan. Yang kedua, menguji hasil penelitian orang lain sehingga diperoleh kebenaran yang objektif. Yang ketiga, memecahkan atau menemukan jawaban rahasia alam yang sebelumnya masih menjadi teka-teki. Metode ilmiah didasari oleh sikap ilmiah. Sikap ilmiah semestinya dimiliki oleh setiap peneliti dan ilmuwan. Sikap ilmiah antara lain sebagai berikut. 1. Rasa ingin tahu terhadap sesuatu di alam sekitar yang diikuti dengan penelitian terhadap objek tersebut. 2. Jujur serta selalu menerima kenyataan hasil penelitian, tidak boleh mengada-ngada dan tidak boleh mengubah data hasil penelitian. 3. Objektif, hasil penelitian sesuai fakta yang ada dan tidak dipengaruhi oleh perasaan pribadi. 4. Teliti dalam melakukan penelitian, tidak ceroboh dan tidak melakukan kesalahan. 5. Tekun dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah dan tidak putus asa. 6. Terbuka artinya mau menerima pendapat yang benar dari orang lain.